Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Devi Nababan dengan NIM 230421060. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait isu-isu public service, reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, fungsi dan peran ombudsman dalam public service. Yang pertama, isu-isu public service. Isu adalah permasalahan atau topik yang menjadi perhatian dan pembahasan dalam suatu waktu tertentu. Ada beberapa isu utama dalam pelayanan publik di Indonesia. Yang pertama, kualitas pelayanan yang rendah, di mana masyarakat banyak sekali mengeluh karena pelayanan publik yang lambat, berbelit-belit, dan tidak transparan. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kedua, standar pelayanan belum optimal yang menyebabkan ketidakpastian bagi masyarakat. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan bahkan belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat, sumber daya manusia yang belum profesional, tidak ramah dan berperilaku koruptif. Yang kelima, pelayanan yang diskriminatif, di mana masih ada praktik pelayanan yang membeda-bedakan masyarakat berdasarkan status sosial dan ekonominya. Yang keenam, sistem pelayanan yang belum terintegrasi, di mana belum adanya sistem pelayanan terpadu antara instansi yang menyebabkan masyarakat harus berurusan ke tempat banyak. Yang terakhir, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan untuk perbaikan pelayanan publik yang masih minim. Nah, materi berikutnya yaitu reformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Reformasi birokrasi dalam pelayanan publik merupakan upaya penting dalam meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat. Ada beberapa aspek utama reformasi birokrasi pelayanan publik di Indonesia. Yang pertama, perubahan sistem dan prosedur, di mana reformasi birokrasi bertujuan menyederhanakan prosedur pelayanan yang terbelit-belit menjadi lebih efektif dan efisien. Ini termasuk penerapan pelayanan satu pintu dan penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia, di mana upaya ini meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan publik melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas. Yang ketiga, mengubah mentalitas aparatur dan orientasi kekuasaan menjadi pelayanan serta meningkatkan etos kerja dan integritas. Yang keempat, menyusun dan menerapkan standar pelayanan yang jelas mencakup waktu, biaya, dan prosedur pelayanan. Yang kelima, memperbaiki fasilitas pendukung pelayanan publik agar lebih memadai lagi. Yang terakhir, penguatan pengawasan internal dan eksternal termasuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pelayanan publik. Materi berikutnya yaitu fungsi ombudsman dan public service serta perannya. Fungsi ombudsman menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, yaitu mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Pertama, fungsi pengawasan. Di sini, ombudsman akan mengawasi penyelenggaraan negara dan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengawasan ini juga mencakup pelayanan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Yang kedua, fungsi penerimaan dan pemeriksaan laporan. Di sini ombudsman berperan menerima dan memeriksa laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan publik. Kemudian, menindaklanjuti laporan yang masuk dalam ruang lingkup kewenangannya. Yang ketiga, fungsi investigasi. Ombudsman akan melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik tanpa harus menunggu adanya laporan. Yang keempat, fungsi koordinasi dan kerjasama, di mana
Ombudsman melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara, lembaga pemerintahan, serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan dalam upaya memperbaiki pelayanan publik. Yang kelima, fungsi pencegahan. Di sini, Ombudsman melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, seperti memberikan saran perbaikan kepada pejabat terkait dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan. Dan terakhir yaitu fungsi peningkatan kualitas pelayanan. Di sini, melalui rekomendasi dan saran yang telah diberikan, Ombudsman akan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Wewenang dari Ombudsman. Yang pertama, meminta keterangan secara lisan dan tertulis dari pelapor, terlapor, dan pihak lain yang terkait dalam laporan. Yang kedua, memeriksa keputusan, surat menyurat, dan dokumen lain untuk mendapatkan kebenaran laporan. Yang ketiga, Ombudsman berwenang meminta klarifikasi dan salinan dokumen dari instansi terkait. Yang keempat, memanggil pelapor, terlapor, dan pihak lain untuk memberikan keterangan. Yang kelima, menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak. Yang keenam, membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan termasuk ganti rugi. Yang ketujuh, mengumumkan hasil temuan dan rekomendasi demi kepentingan umum. Tantangan pelayanan publik di masa pilkada ini yaitu politik birokrasi dan politisasi pelayanan publik. Yang kedua, mutasi atau rotasi jabatan. Yang ketiga, gangguan dalam pengelolaan anggaran. Yang ketiga, penurunan kualitas dan konsistensi layanan, maladministrasi, dan kurangnya pengawasan. Baik, sekian dari penjelasan dari materi saya pada video ini. Saya ucapkan terima kasih.